Nah, apa sebenarnya kalau dalam kajian ruqyah, buhul sihir ini apa, Ustaz, sebenarnya? Bahasa mudahnya, buhul sihir itu sebuah media. Ya, media sihir yang mana dengan media itu seolah terpancar ya energi bahkan sinyal sihir. Jadi media sihir ini tugasnya memancarkan sinyal ke tukang sihir, yang mana nanti ditangkap oleh khodam sihir atau bangsa jin yang digunakan menjadi khodam sihir tukang sihir itu. Jadi media sihir ini salah satu syarat utama sih sebetulnya. Ya, kenapa sihir bisa terjadi? Salah satunya karena dengan bantuan bangsa jin pada media sihir yang digunakan. Masya Allah. Nah, kalau si media sihir ini sebenarnya apa kaitannya dengan target sihir? Apakah kalau setiap kasus sihir itu seorang pasien target sihir itu harus ada buhulnya? Dan mekanisme kerjanya sebenarnya yang tadi saya bilang memancar itu bagaimana sebenarnya? Simpelnya begini, setiap sihir insya Allah pasti ada buhulnya. Setiap sihir, buhul sihir itu tidak kerja sendirian, melainkan bisa aktif dikarenakan ada keilmuan-keilmuan yang menjadi syarat media sihir itu bisa berfungsi. Di antara cara kerja yang harus kita pahami, kita harus kembalikan ke definisi sihir itu sendiri. Definisi sihir yang paling mudah dan paling paling benar menurut kami itu yang disampaikan oleh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya sihir adalah aqdun baina sahir bi kufrihi wa syaitonun bi qudratihi ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min takdiril khaliqi. Mana singkatnya, sihir adalah sebuah amalan, sebuah akad yang dilandasi tentunya dengan keilmuan-keilmuan sihir antara tukang sihir dengan kekufurannya. Yang pertama, ya, jadi tukang sihir itu memiliki akad dengan kekufurannya. Artinya dia menjadikan dirinya kufur atas Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyaitonun biqudratihi, dan kemampuan-kemampuan setan dari kalangan jin yang membantu tukang sihir tersebut. Artinya semakin tinggi keilmuan semakin tinggi kemampuan bangsa jin yang digunakan oleh tukang sihir, maka semakin tinggi juga dampak yang terjadi. Ya, nanti kita akan kaji buhulnya, mungkin ada luar, dalam, macam-macamnya, ciri-cirinya begitu kan. Nanti kita akan ngobrol santai tentang itu. Tapi kita harus paham dulu definisi sihir sehingga tahu mekanisme buhul sihir ini sampai mana sih gitu kan. Sepenting apa sih di dunia sihir gitu kan. Nah, selanjutnya, selain keilmuan tukang sihir, akad kekufuran tukang sihir, kemampuan bangsa jin, nah, kita harus ingat ala husuli ma huwa fi maqduril khaliq. Ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi. Sihir itu hanya dapat menempuh sesuatu yang memang dapat ditempuh oleh seorang hamba. Jadi nggak bisa yang namanya sihir mengalahkan mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat para nabi. Juga tidak bisa yang namanya sihir itu melampaui batas normal kemampuan seorang hamba. Artinya setiap makhluk bisa melakukan itu. Jadi nggak ada yang wah sama sekali dengan tukang sihir ini, karena mereka dalam kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan takut, jangan aneh dengan sihir yang terjadi. Karena di dalam sihir pasti ada ilmu. Ketika sesuatu ada ilmunya, maka sesuatu itu bisa dipelajari dan tidak usah kita anggap terlalu serius ya. Nggak usah kita takuti. Yang terakhir yang paling penting, min takdiril khaliqi. Min takdiril khaliqi artinya sihir ini memang akan bisa terjadi, mau buhulnya di luar atau di dalam, semuanya sudah mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa keluar dari itu. Misalkan di antara kita ada yang terkena sihir, maka bersabar. Karena apa? Sudah Allah takdirkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW
beliau terkena sihir. Allah takdirkan. Beliau seorang nabi. Bayangkan. Ya, beliau ahli ibadah jelas. Ya, bahkan kita kalau mengikuti beliau kita mendapatkan pahala sunnah. Namun beliau Allah takdirkan untuk terkena sihir. Kenapa demikian? Ini bukti bahwasanya sihir itu hanyalah ya, sebuah amalan atau suatu ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Buhul yang digunakan oleh tukang sihir yang namanya Labid al-Aqsam untuk menyihir Nabi Muhammad SAW itu adalah rambut juga sisir daripada Nabi Muhammad SAW yang dicuri. Lalu diikat dengan 11 ikatan. Buhul itu dijampi-jampi, disimpan di sumurnya Dhirwan. Singkat cerita, Allah beri petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang sihir yang menimpa beliau. Lalu ditemukanlah buhul itu. Setelah itu baru Rasulullah membacakan Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. 5 ikatan putus. Jadi setiap ayat itu memutuskan satu ikatan sihir. Disambung An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ikatan lagi putus. Jadi 11 ikatan buhul sihir itu putus. Nah, ini bukti bahwasanya buhul sihir itu bisa bekerja. Bisa bekerja memancarkan signal daripada sihir itu. Tapi ingat bahwasanya sihir ini tidak boleh kita takuti. Kita diberi contoh langsung Rasulullah yang terkena sihir, beliau bacakan Al-Falaq dan An-Nas untuk menghancurkan buhul itu. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Wallahu a'lam.